Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fatma Nafitahani. Nah, di pertemuan 3 kali ini kita akan melanjutkan pembuatan controller di pertemuan 2 sebelumnya. Dari basic controller, kemudian resource controller. Nah, kemudian kita juga akan menyambungkan controller ke view. Pertama-tama kita akan membuat basic controller. Tapi sebelum itu kita perlu menghidupkan dulu Laravel kita. Kemudian kita membuka Laravel kita. Nah, selanjutnya kita buka Visual Studio Code kita. Di Visual Studio Code kita membuka folder Laravel kita. Oke, setelah itu kita akan lanjut membuat controllernya. Di sini kita akan membuat controllernya menggunakan terminal. Nah, di terminal ini kita hanya perlu menuliskan PHP Artisan make controller dan nama controller yang akan kita buat. Di sini saya menulisnya basic controller. Nah, apabila sudah muncul seperti di layar, maka controller kita sudah siap digunakan. Nah, tapi di sini saya sudah membuat nama controller saya sendiri, yaitu Fatma Controller. Di sini sudah ada sintak-sintak untuk basic controller. Yang pertama itu sintak untuk menampilkan informasi PHP kita. Nah, setelah membuat public functionnya di controller, kita perlu ke route. Di web kita perlu membuat routenya. Nah, untuk routenya itu sintaknya seperti di layar, itu route get slice PHP info itu untuk penamaan kita di saat kita mencarinya di Laravel. Terus ada Fatma Controller, itu letak basic controller kita di mana. Kemudian ditulis juga kelasnya. Tadi saya membuatnya kelas 1. Setelah itu kita bisa mengaksesnya di Laravel kita dengan mengetik PHP info sesuai dengan yang kita ketik di routenya tadi. Maka tampilan akan seperti di layar. Nah, apabila sudah tampilan seperti di layar, maka basic control kita yang pertama sudah berhasil. Selanjutnya kita buat basic control kita yang kedua, yaitu inskripsi. Dan di public function ini kita membuat inskripsinya menggunakan hash. Kemudian kita tambahkan lagi di routenya. Nah, sama seperti yang di pertama tadi, tapi bedain untuk penamaan pas kita mencarinya di Laravel. Kemudian kelasnya juga dibedain sesuai dengan kelas public function yang kita buat. Nah, sebelum itu kita perlu mengimport kelasnya dulu dengan mengklik kanan controllernya, kemudian import class. Nah, setelah import class kita bisa mengaksesnya di Laravel dengan nama inskripsi param. Nah, param di sini bertipe data string, jadi kita mencarinya di Laravelnya terserah apa aja, yang penting dia bertipe data string. Nah, kode-kode yang ada di layar, yang tertera di layar itu adalah pengaturan dari inskripsinya. Jadi inskripsinya seperti itu. Lanjut ke basic controller selanjutnya, yaitu menampilkan angka random. Bisa kita lihat di sini saya sudah menuliskan sintaknya. Public function random string param 1, string param 2, kemudian return run string param 1, string param 2. Nah, lanjut ke webnya, kita akan membuat routenya sama seperti tadi, mengubah nama pencariannya dan mengubah kelasnya. Nah, kemudian untuk mengaksesnya sama seperti tadi ya. Apabila sudah tampil seperti di layar, maka sintak kita berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat resource controller. Di sini kita bisa membuatnya lagi di terminal dengan PHP Artisan make controller dan membuat nama controller yang kita mau. Tapi tambahan di ujungnya itu strip resource.
itu menandakan dia resource controller. Nah, apabila sudah tampil infonya, maka resource controller kita bisa digunakan. Nah, lagi-lagi saya sudah membuat resource controller saya sendiri. Yang pertama, kita akan menampilkan redirect ke halaman daftar pegawai. Sintaknya sederhana ya, itu cuman di public functionnya yang bagian index, kita langsung saja return redirect ke halaman pegawai. Jadi kita buat routenya di web sama seperti tadi, ubah penamaannya, kemudian nama controllernya dan nama kelasnya. Nah, lanjut kita akan mengaksesnya di Laravel kita dengan penamaan yang sudah kita tulis di routernya tadi. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian store. Kita akan menampilkan simpan pegawai dengan data nama, string param 1 dan alamat string param 2. Nah, di sini kita juga buat routernya sama seperti yang tadi. Oke, lanjut kita akses sesuai yang penamaan yang kita buat di router. Nah, lanjut ke sintaks selanjutnya. Di bagian show kita akan menampilkan mengambil data pegawai ID dari string param 1. Nah, kita buat juga routernya, kita ganti penamaan dan kelasnya. Nah, kemudian kita akses sesuai dengan penamaan yang kita buat di router. Nah, selanjutnya public function edit. Di sini juga kita akan membuat routernya di web. Sama konsepnya seperti tadi, mengubah penamaan dan kelasnya. Kemudian diakses. Nah, apabila sudah tampil, maka sudah berhasil. Selanjutnya kita ke sintak terakhir di menghapus. Di bagian destroy, kita akan mencoba menampilkan hapus data pegawai yang memiliki ID sama dengan. Nah, di webnya kita akan membuat routernya juga sama seperti tadi, mengubah penamaan dan kelasnya. Kemudian akses. Oke, untuk resource controller kita sudah selesai sampai di situ. Lanjut kita akan menyambungkan controller ke view. Nah, pertama-tama kita harus membuat halaman tampilannya dulu. Di sini saya sudah membuat home-blade-nya, sudah memiliki sintaknya di sini. Untuk functionnya saya membuatnya di Fatma controller. Sintaknya sudah seperti di layar. Nah, untuk di routernya kita juga buat sama seperti tadi, penamaan nama controller dan nama kelasnya. Kemudian kalau kita akses, maka tampilan akan seperti di layar. Nah, untuk tampilan biru seperti welcome Fatma dan ada kode deskripsinya itu, saya meletakkannya di view-nya di bagian hero section. Nah, disitu ada div class container. Nah, di div class container itu ada pemanggilan data seperti username, kode deskripsi, dan tanggal hari ini. Itu panggilannya berada di controller, di Fatma controller. Nih, di string pack data kode deskripsi, kemudian string pack data tanggal hari ini, kemudian string pack data user. Nah, selanjutnya ini ada list pendidikan S1, S2, S3. Kenapa ada 4? Karena saya akan mengelompokkannya per looping. Nah, pertama itu ada PHP for loop. Cara ini lebih efisien jika kamu perlu mengakses halaman array menggunakan index. Kemudian ada
Blade for loop ini pengguna sintak blade yang seperti saya punya blade lebih bersih dan aman karena blade akan memproses dan mengescape output secara default. Yang ketiga ada PHP for each loop, itu lebih mudah dibaca dan lebih aman digunakan untuk mengintegrasi array dibandingkan for karena tidak perlu memikirkan indeks. Kemudian yang terakhir ada blade for each loop. Nah, ini sintaks yang lebih sederhana lagi dibanding for karena tidak perlu menghitung indeks. Terus blade for each juga lebih bersih dan aman karena melakukan escaping otomatis. Sampai situ dulu penjelasan untuk di pertemuan 3 kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye bye.